Malu apabila perbuatan kita ini diketahui oleh Allah. Walaupun kita bersembunyi, kalau kita ini maksiat bentuknya macam-macam maksiat. Ya, tidak harus berzina aja. Maling pun. Kita maling walaupun orang lain tak tahu, kita berzina walaupun orang lain tak tahu, tapi Allah itu Maha tahu. Seperti halnya kita bekerja nih sekarang nih di kantor manapun selalu ada CCTV. Kita selalu diawasinya oleh pemimpin kita. Sama halnya dengan Allah. Kita ini senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya kalau Allah Subhanahu wa taala tak pakai CCTV, tapi kalau manusia pemimpin kita selalu menggunakan CCTV. Yang aku tak bisa pikir, apakah pemimpin kita ini tak bekerja, tugasnya hanya menonton CCTV saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Sasmita Wicaksono. Pada kali ini saya akan membahas tentang 6 akhlak pada diri kita sendiri sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya agar kita ini senantiasa bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke saudaraku semuanya, sebelum saya lanjutkan pembahasan ini, saya mohon untuk kiranya semua aja yang menonton video saya ini di channel saya ini untuk berkenan bersedekah subscribe, like serta komen di channel saya ini, agar channel saya ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk diriku sendiri, untuk anak, cucu, istri, dan menantuku, juga untuk bisa bermanfaat untuk orang lain di sekitarku. Oke saudaraku, kita akan membahas tentang 6 akhlak pada diri kita sendiri. Sebagai manusia yang beriman itu kita harusnya tahu atau paham bagaimana 6 akhlak pada diri kita sendiri. Nah, diantaranya itu kita harus memahami satu, ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu adalah bentuk ilmu yang menganjurkan pada kita agar kita ini senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatul rasul. Ma'rifatul rasul itu adalah bentuk pengenalan pada sang pembawa atau penerima wahyu Al-Quran, yaitu Nabi Allah Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga itu adalah taubat. At-taubah itu adalah bentuk kita ini mengaku akan kesalahan kita. Kalau kita ini merasa banyak dosa, banyak salah, maka kita ini harus segera mungkin untuk bertaubat, memohon ampunannya dengan cara kita beristighfar. Oke saudaraku. Kemudian yang keempat itu adalah muraqabah. Muraqabah itu adalah sifat seseorang yang merasa selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini merasa kita ini senantiasa dipantau oleh Allah, maka kita ini selalu malu, pasti malu apabila perbuatan kita ini diketahui oleh Allah. Walaupun kita bersembunyi, kalau kita ini maksiat bentuknya macam-macam maksiat. Ya, tidak harus berzina aja. Maling pun. Kita maling walaupun orang lain tak tahu, kita berzina walaupun orang lain tak tahu, tapi Allah itu Maha tahu. Seperti halnya kita bekerja nih sekarang nih di kantor manapun selalu ada CCTV. Kita selalu diawasinya oleh pemimpin kita. Sama halnya dengan Allah. Kita ini senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya kalau Allah Subhanahu wa taala tak pakai CCTV, tapi kalau manusia pemimpin kita selalu menggunakan CCTV. Yang aku tak bisa pikir, apakah pemimpin kita ini tak bekerja, tugasnya hanya menonton CCTV saja.
Oke lah, kembali ke topik saudaraku. Yang kelima ya, kelima itu adalah muhasabah. Muhasabah adalah bentuk introspeksi pada diri kita sendiri, introspeksi pada diri kita karena kita ini merasa malu dengan dosa-dosa yang telah kita perbuat selama ini. Kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah, kalau kita ini merasa malu, maka kita ini harusnya bagaimana? Harusnya kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis perasaan kita ini akan selalu merasa kita ini diawasi oleh Allah. Nah, ayolah, jangan maksiat, malulah pada Allah. Itulah bentuk dari muhasabah. Kemudian yang terakhir adalah keenam. Keenam itu apa? Mujahadah. Mujahadah itu adalah kita ini berjuang di jalan Allah sesuai dengan syariat Allah. Nah, bentuk berjuang itu apa? Di antaranya berjuang untuk agama, kemudian berjuang untuk keluarga, kemudian berjuang untuk orang lain, dan berjuang bangsa, negara, serta berjuang untuk diri kita sendiri ini. Berjuang supaya kita ini tidak terperosok, tidak terjerumus di jurang kenistaan yang bisa mengakibatkan kita ini hancur lebur hancur lebur tulangnya. Oke, jangan sampai kita ini kelak masuk ke neraka, jangan sampai. Oke, maka itulah, yuk kita senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke saudaraku, mudah-mudahan dengan 6 sifat akhlak yang kita ketahui, kita senantiasa senantiasa kita ini dilekatkan pada hati kita. Jadi 6 sifat tersebut senantiasa dilekatkan pada diri kita ini, pada hati kita ini. Oke. Mohon maaf apabila ada salah-salah, karena saya juga dalam proses belajar. Oke lah, apalah, kita belajar semuanya di dunia ini. Kita ini senantiasa belajar. Tak ada orang pintar, tak ada orang sempurna. Yang sempurna itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke saudaraku, terima kasih atas perhatian dari saudaraku semuanya. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.